terbuka kemungkinan bagi Indonesia untuk menang. Caranya adalah jangan panik ketika mendapatkan pressing. Nah, ini yang terjadi pada pertandingan lawan Uzbekistan atau Irak, pada pertandingan lawan Irak ya. Hambat serangan dari Guinea seawal mungkin, potong seawal mungkin sebelum nanti menghasilkan atau membahayakan pertahanan. Ya. Sepak bola itu nggak bisa diukur dengan matematika. Lawan ini mainnya semuanya di Eropa. Terakhir itu mereka menjalani laga kompetitif itu 2023. Ini yang membedakan antara Indonesia dengan Guinea. Berarti Indonesia masih lebih panas nih Mas ya? Nah, secara ini kalau kita bicara mobil ya, bicara mobil ya, itu udah panas mesinnya gitu. Untuk menuju sebuah kemajuan sepak bola itu nggak melulu pemainnya yang kita tuntut, publik pun juga dituntut untuk berubah. Bung Titis Widiatmoko, selamat datang. Sis, ini sebuah kebanggaan kita kedatangan Bung Titis. Selain reuni di Merdeka, tentu menjadi reuni juga nih buat para pecinta sepak bola. Iya. Karena udah biasa lah telinganya mendengar Bung Titis. Karena nggak pernah nongol juga di TV sekarang ini. Iya, kemana sih Mas? Iya, saya kebetulan ada sawah di kampung. Jadi saya bertani, mengurus sawah itu. Iya. Cuma problemnya adalah sawah bertani itu sekarang nggak menguntungkan ternyata. Lebih menguntungkan mengamati bola daripada bertani. Tapi masih setia mengamati sepak bola Indonesia Mas, dan masih internasional. Paling nggak harus nonton. Sepak bola itu adalah passion. Dan obat passion itu adalah nonton. Nggak perlu dalam, tapi kalau kita nonton kita bisa lihat lah. Apa yang plus, apa yang minus, apa yang kurang, apa yang lebih, kayak gitu. Tapi buat pecinta sepak bola nih ya, sebelum banyak komentator yang rame, tentu ada juga pecintanya kayak Mas Titis kayak gini, Bung Titis kayak gini nih, yang santai, yang analitik gitu kan. Makanya kita pengen tahu nih analisa menjelang laga kan, laga antara timnas Indonesia U23 dan Guinea itu sih panggilannya sebenarnya. Seperti apa sih Mas? Kalau pronounce-nya sebenarnya adalah Guinea. Guinea. Iya, betul. G-I-N-E-A. Guinea. Guinea. Jauh ya. Dan Bung Titis ini spesialis menganalisis tim-tim yang susah dijangkau. Biasa kita juga nanya beliau soalnya kan. Iya. Oke, kita tanya Mas soal Guinea. Nanti kan hari Kamis itu akan ada pertandingan timnas Indonesia lawan Guinea itu kan untuk berebut di tiket ke Olimpiade di Paris ini kan. Mas, soal pertama mungkin saya akan nanya soal Guinea dulu karena kan asing sih. Saya sendiri juga baru tahu Guinea itu ya pas nanti mau lawan Indonesia gitu. Kalau enggak saya juga nggak tahu Guinea ini timnas mana gitu. Kekuatannya seperti apa gitu. Dari Afrika katanya keras-keras. Seperti apa sih Mas sebenarnya? Sebenarnya kalau mau lihat atau mau ukur sebuah tim nasional itu lihatnya di seniornya ya. Ada siapa di situ pernah menghasilkan nama besar seperti apa gitu. Tapi kalau mau tahu ya Guinea ini kalau publik sepak bola Indonesia ini mungkin ingat ada dulu pernah ada namanya Fode Camara, ini pemain PKT Bontang. Itu pernah main di Indonesia itu dari Guinea ya. Tapi kalau di level yang lebih tinggi itu kalau Anda tahu ada nama Naby Keita, itu pemain Liverpool ya. Naby Keita. Itu kan terkenal ya. Pemain tengah Liverpool. Lalu kalau pernah dengar juga ada nama Titi Camara. Nah, itu juga dari Guinea. Nah, memang nggak banyak sebenarnya pemain-pemain yang dibandingkan dengan Ghana, Pantai Gading, kemudian kekuatan-kekuatan tradisional ya, Kamerun itu kan banyak. Tapi Guinea ini kalau kita lihat ukurannya dalam pertandingan atau tahun-tahun terakhir ini cukup bagus. Jadi di Piala Afrika Antar Bangsa yang terakhir tahun 2023 mereka masuk ke perempat final. Ini tim nasional seniornya ya. Dan kemudian di 2 gelaran sebelumnya mereka selalu lolos dari putaran grup. Ya, jadi di level
senior ini sudah mulai diperhitungkan di Afrika. Jadi kalau Afrika itu kan kita taunya atau kenalnya tradisionalnya itu kan ya Ghana, Kamerun, Pantai Gading, Nigeria, itu yang langganan Piala Dunia ya. Tapi ya Gini ini dalam beberapa tahun terakhir mulai bisa diperhitungkan. Salah satu timnas yang potensial di Afrika. Potensial, iya, paling tidak menyeruak dari kekuatan-kekuatan tradisional. Berarti sebenarnya juga sepak bolanya di sana artinya sama seperti Indonesia, sedang tumbuh. Iya, betul. Ya kalau kita lihat mereka selalu bisa menghasilkan pemain bagus ya. Itu yang lagi rame kan sekarang kalau kita tahu itu ada Ilaix Moriba itu yang sekarang di Getafe ya. Dulu di Barcelona, ke RB Leipzig, kemudian sekarang ke Getafe. Nah, itu kan pemain salah satu bakat yang dihasilkan oleh Gini ya. Di luar Ilaix Moriba itu juga banyak pemain-pemain yang bagus sebenarnya, yang level junior ya, level kelompok umur. U23 ini kan level junior, level kelompok umur. Ada Soum, misalnya mereka ada yang main di Rennes, ada yang main di Strasbourg, ada yang main di Auxerre. Itu adalah klub-klub papan atas atau klub-klub menengah di Prancis ya, di Ligue 1. Jadi mereka sebenarnya punya banyak pemain yang punya pengalaman di Liga Eropa. Nah itu yang membuat seakan-akan atau yang membuat prediksi bahwa kok rasa-rasanya berat ya untuk Indonesia bisa kalah kok bisa mengalahkan Gini ini berat gitu. Lawannya, bayangkan lawannya pernah membela Barcelona, Leipzig, kemudian Getafe, ada yang di Strasbourg, ada yang di Bordeaux. Nah ini kan ini udah Eropa banget, seperti melawan tim yang secara kelas mungkin 2, 3 atau di atas Indonesia ya, 1 atau 2 tingkat di atas Indonesia. Tapi yang perlu diingat juga ini ya, sepak bola itu nggak bisa diukur dengan matematika. Iya nggak bisa diukur dengan matematika. Lawan ini mainnya semuanya di Eropa, bodinya kekar. Kalau kita lihat di seliweran di media sosial itu kan ada satu foto pemain yang telanjang dada yang kekar gitu. Bodyguard kayaknya. Bodyguard kayaknya. Ini pemain Indonesia disenggol saja bisa tumbang kan. Bisa jatuh. Nah, komentar-komentarnya kan seperti itu. Tapi ingat ya, sepak bola itu bukan matematika. Nah ukurannya apa? Ukurannya gini. Sepak bola itu biasanya kan ada yang namanya olahraga tim, itu kan ada yang namanya chemistry. Nah, ada ikatan antar pemain yang itu membentuk kerjasama yang padu. Itu namanya chemistry. Nah, Gini ini kalau Anda cek di internet, laga kompetitif terakhir mereka kapan? Laga kompetitif itu adalah laga atau pertandingan resmi. Nah, terakhir itu mereka menjalani laga kompetitif itu 2023. Setahun yang lalu dong. Iya, setahun yang lalu itu di Piala Afrika U23. Iya, sama seperti yang baru dijalani Indonesia di Qatar, Piala Asia. Itu tahun lalu. Yang terakhir ini, kalau Anda cek Wikipedia atau cek di internet, itu adalah friendly games, pertandingan uji coba. Nah, kalau pertandingan uji coba itu tingkat kompetitifnya nggak seperti pertandingan resmi. Kalau pertandingan resmi itu kan orang Jawa bilang ngeyel, ya kan? Ada ngototnya. Iya, karena ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam sebuah pertandingan resmi. Itu ada yang dipertaruhkan, entah itu semifinal, juara 3, juara 1, juara 2. Nah, itu laga kompetitif. Tapi kalau namanya friendly games, itu kan pertandingan uji coba. Menang syukur, nggak menang cukur. Iya, menang cukur. Imbang atau kalah ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Itu. Nah, ini yang membedakan antara Indonesia dengan Gini. Mentalnya berarti. Iya, dalam situasi sekarang ya. Dalam situasi sekarang. Jadi gini. Indonesia baru saja menjalani laga kompetitif. Bahkan laga kompetitif yang berturut-turut. Anda lihat lawan Yordan, lawan Australia, lawan Korea Selatan, Uzbekistan, Irak. Dan ini yang kekuatan yang nggak main-main kalau kita bicara sepak bola Asia ya. Yordan itu tim seniornya finalis Piala Asia baru lalu. Australia ini langganan Piala Dunia tim seniornya. Korea Selatan lebih langganan lagi dan diputus performanya di Olimpiade oleh Indonesia U23. Kemudian Uzbekistan ini kekuatan Asia Tengah, tim terkuat Asia Tengah. Tim yang melahirkan nama-nama seperti Shomurodov, ya.
Masim Satkis. Jadi secara tradisional ini tim kuat. Lagi bagus-bagusnya lah. Iya, Irak ini juga nggak bisa diremehkan di Asia. Ini dihadapi semua dalam laga kompetitif oleh Indonesia. Sementara Gini baru menjalani uji coba. Itu laga friendly lawan Amerika dan satu lagi saya lupa. Dan kemudian baru berkumpul akhir bulan lalu untuk persiapan lawan Indonesia. Berarti Indonesia masih lebih panas nih Mas ya. Nah, secara ini kalau kita bicara mobil ya, bicara mobil ya. Itu udah panas mesinnya gitu. Ya. Nah, kalau udah siap tempur. Nah, yang satu ini baru di krek gitu. Setelah setahun padam baru dinyalain lagi nih ya. Krek. Olinya belum naik tuh olinya. Kalau itu dalam sepak bola itu secara akan mempengaruhi maksudnya kolektivitas permainan nanti. Iya, itu pasti berpengaruh lah. Pasti berpengaruh. Kan namanya chemistry itu. Kan olahraga tim ya. Ini bukan olahraga individu ya. Ini kan olahraga tim ya. Meskipun secara skill. Nah, sekarang kita bicara sepak bola ya. Sepak bola itu sebuah tim yang menang itu indikatornya, alat ukurnya apa sih? Nomor satu, basicnya itu adalah fisik. Fisik itu nomor satu. Nah, itu fisik itu adalah stamina, physical presence, postur, body, itu namanya fisik. Nah, yang kedua apa? Yang kedua teknik. Teknik itu apa? Teknik itu passing, dribbling, kontrol, shooting, itu namanya teknik. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu taktik. Taktik itu apa? Taktik itu 4-4-2, 3-4-3, 4-3-3, kemudian mau pakai pressing di depan yang tinggi atau mau nunggu di belakang catenaccio bertahan total, parkir bis, parkir gerbong atau apa, itu namanya taktik. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu adalah mental. Mental itu penting. Mental itu misalnya gini, mau lawan siapa tapi nggak kalah dulu. Nah, terus setelah ketinggalan bisa mengejar. Ketinggalan di menit-menit terakhir bisa menyamakan kedudukan. Nah, itu mental bicara di situ. Mental bicara atau menjadi faktor penentu yang kuat. Kalau kita lihat dari awal tadi ya. Pertama fisik, kedua teknik. Boleh jadi di situ Gini ini unggul ya, fisik ya. Anda lihat sendiri di foto aja sudah menyeramkan posturnya ya. Udah jadi cyber sendiri tuh buat pemain kita itu. Betul. Nah, kemudian kedua adalah teknik. Bisa jadi mereka unggul karena mereka lama kan mukim di Prancis dari lahir di Prancis, imigran mungkin ya. Di Prancis masuk ke klub yang sudah ternama, sekolah di situ seperti Ilaix Moriba itu masuk Barcelona, secara teknik mungkin unggul. Tapi nanti kita lihat di taktik sama di mental. Nah, ini di taktik ini jangan remehkan Sinteyong ya. Nah, jangan diremehkan ini. Meskipun ada banyak pemain yang absen, ya dia bisa punya formula tersendiri. Jadi saya begini, tujuannya supaya para pecinta sepak bola Indonesia ini tidak ngelokro lebih dulu. Jadi di awal itu jangan sampai ini paling nanti kalah, masih ada yang namanya kesempatan. Ya karena kan dua pertandingan terakhir tuh kalah. Nih, jadi kayak ekspektasi tinggi. Jadi pemainnya secara mental mungkin pemainnya kita nggak tahu ya, tapi secara mental penonton netizen nih kayak ntar kalah lagi nih gitu. Iya, tapi ingat ya ini saya mau mencontohkan satu lagi nih, kalau sepak bola itu bukan matematika. Anda ingat 3-4 bulan lalu ketika tim nasional senior Indonesia tampil di Piala Asia. Iya enggak? Waktu itu kita hanya menang 1 kali saja. Ingat enggak? 2 kali kalah dan menang 1 kali ya. Hanya dapat 3 poin. Dan kalau mau lolos, syaratnya adalah harus menjadi peringkat 3 terbaik. Betul. Nah, ingat kan? Nah, pada momen-momen terakhir yang semua orang udah pasrah waktu itu, kita nggak lolos nih, Indonesia nggak lolos nih gitu kan, bakal gugur nih. Tiba-tiba ada pemain Tajikistan atau Turkmenistan ya, Jul Kojo itu, ingat nggak? Yang waktu itu membuat gol yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di pertandingan lain. Enggak. Yang pemain ini kemudian mendapatkan ucapan terima kasih, Instagramnya langsung naik ya. Namanya Jul Kojo ini. Tajikistan atau Turkmenistan ya, antara dua itu. Tiba-tiba hanya karena gol dia, Indonesia lolos.
Nah, ini namanya kekuatan apa? Ini namanya angin dari mana? Kita nggak tahu. Kekuatan langit itu. Iya. Semesta mendukung sih itu kayaknya. Nah, ya itu contoh ya. Itu salah satu contoh bahwa dalam sepak bola itu segala macam bisa terjadi. Apa yang ada di atas kertas itu akan berbeda dengan apa yang ada di lapangan hijau. Ya, itu filosofinya kayak gitu. Iya Mas, sih. Tapi saya kembali ke masih penasaran ya untuk ngupas si Gini ini. Iya. Karena kan bagaimanapun di atas kertas yang tadi Mas Bung Titis saya menyebutnya. Bung Titis sampaikan itu kan sebenarnya tetap harus jadi concern sih sebenarnya ya kan. Pemain-pemainnya top, bermain di Eropa. Ya kan, ada yang di Prancis, ada yang di Belgia. Ini catatan saya nih. Ada yang di mana? Prancis gitu kan, ada di Spanyol gitu kan. Itu kan kalau dilihat dari line up-nya serem loh Mas. Artinya ya memang dalam sepak bola itu kan ada beberapa tahapannya yang tadi disebut ada taktik, ada teknik. Tapi yang paling terakhir adalah posisinya adalah mental. Ketika tahu pemain Gini itu pemain-pemain top dari skill gitu. Tapi nanti kalau dilihat dari sisi mental, kadang problem di Indonesia itu kan mental. Ketika menghadapi yang lebih superior, yang lebih kastanya dianggap lebih tinggi, selalu down duluan. Yang selama ini jadi problem. Nah, pemain-pemain Gini ini kan berarti nggak bisa diremehkan artinya. Nggak gampang loh nanti gitu. Dan itu kan nggak untuk mengubah mindset. Bisa kok, bisa itu kan nggak mudah gitu. Biasa penonton timnas yang pesimistik. Bukan. Biasa Mas. Ya itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Tapi kalau kita lihat ya U23 kita, apa kelebihannya? Mereka sudah berkumpul 4 tahun loh ini. Bahkan backbone beberapa menjadi backbone dari tim nasional senior Indonesia. 8 orang kalau nggak salah. Dan mereka sudah berkumpul lama, dikumpulkan lama oleh Sinteyong, hampir sekitar 4 tahun. 4 tahun kalau kita lihat di situ ya ada Arhan, ada Rizky Ridho, ada kemudian Marcelino, Witan kayak gitu. Ini kan sudah lama ya. Sudah saling kenal lah, sudah saling tahu lah. Dari U19 ya mereka ya, udah barengan ya. Iya, sudah saling mengerti apa yang dimau. Nah, cuma kalau kita lihat atau kita memantau perjalanan mereka di Paris, di Prancis ya. Nah, salah satu kelemahannya adalah membangkitkan motivasi itu tadi. Itu dikatakan oleh pelatih sendiri ya. Menaikkan kembali kekuatan fisik mereka dan membangkitkan motivasi mereka. Kenapa? Karena memang mereka tim Indonesia U23 ini memang secara motivasi seperti kelihatan rubuh setelah kalah dari Irak. Ya, seakan-akan mereka melihat bahwa gunung yang didaki ini akan lebih tinggi lagi dari Irak, lebih berat lagi dari Irak. Tapi seharusnya itu tidak dijadikan sebagai liability. Jangan itu dijadikan sebagai beban. Bahwa segalanya masih mungkin terjadi. Masih ada 90-120 menit dan kemungkinan adu tendangan penalti itu masih sangat terbuka. Salah satu yang membuat atau yang bisa menjadikan mereka percaya diri adalah itu tadi. Motivasi. Semua sudah saling mengenal, sudah saling tahu, sementara lawan ini sudah sangat lama mereka nggak main di laga kompetitif. Nah, ini bisa menjadi nilai plus atau nilai tambah bagi Indonesia sebelum menjalani pertandingan. Kalau saya sendiri sih berharap Indonesia nanti tanggal 9 itu punya mental ketika melawan Korea. Ya, yang benar-benar sampai hidup mati kan itu, sampai laga hidup mati tendangan adu penalti itu. Jadi itu kayak ngebakar banget gitu. Walaupun akhirnya ngedrop lagi pas Uzbek dan Irak gitu. Lihat saja pertandingan ketika melawan Jordan ya. Lawan Jordan. Jordan ini nggak bisa diremehkan loh. Ini kan itu finalis Piala Asia senior 3 bulan lalu. Salah satu pertandingan tercantik Indonesia ini sih. Kekuatan Asia Barat juga Jordan ini. Dan kita baru saja kalah dari Qatar di pertandingan pertama kan. Pada pertandingan kontroversial itu. Tapi lihat di pertandingan lawan Jordan itu. Kekuatan kita seperti muncul ya, muncul semua, muncul semua. Begitu juga ketika lawan Australia ya, siapa yang tahu, siapa yang sangka gitu ya, Australia ya kekuatan tetangga yang secara postur, secara ini Asia tapi Eropa banget. Iya betul, itu kalah kita, tapi ya bisa menang kok, bisa menang. Jadi
inferiority itu yang harus dihilangkan. Sudah terbukti. Buang jauh-jauh lah. Sudah terbukti di pertandingan sebelumnya. Lawan Australia, lawan Yordan, lawan Korea Selatan, apalagi Korea Selatan kan mengincar rekor lolos terus di Olimpiade 10 kali berturut-turut. Selama 40 tahun dipatahkan WNI-nya sendiri. Ya, dan satu lagi. Jadi kalau kita itu menengok ke belakang, sudah seberapa lama sih Indonesia ini, sepak bola Indonesia ini absen di Olimpiade? Sudah sangat lama, 68 tahun. 68 tahun, dan kesempatan untuk bisa mengulangi apa yang terjadi 68 tahun lalu itu tidak mudah. Harus bisa ke semifinal Piala Asia, di mana Asia itu ada raksasa-raksasa yang tadi sudah saya sebutkan ya. Asia Timur itu ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Australia di bawah down under, Asia Tengah ada Uzbekistan, Asia Barat kita tahu ada Arab Saudi, ada Iran, ada Qatar, ada banyak sekali. Kemudian kita tiba-tiba bisa menyeruak sebagai wakil dari Asia Tenggara ya. Sebelumnya kalau kita lihat kancah Asia, tim underrated ya, itu nggak terlalu diperhitungkan. Dan kesempatan untuk mengulangi apa yang terjadi pada 2023 itu nggak gampang gitu. Ya kapan lagi kita punya peluang untuk lolos ke Olimpiade kalau nggak sekarang gitu. Nah, kita tahu. Lo harus optimis semangatnya timnas. Nggak, ini ngomong soal optimis. Saya mau tanya lagi soal kekurangan si Gini ini. Si Gini gimana caranya bisa kalah? Kok bisa begini? Enggak. Selain mereka baru manasin mesin nih Mas, yang tadi disebut. Itu menarik, fakta yang menarik. Apalagi Mas? Kita kalau kita tahu, kalau Anda semua lihat bagaimana kita bermain kan, tradisi permainan kita itu apa? Tradisinya adalah umpan-umpan pendek kan. Umpan-umpan pendek, kemudian di sepertiga terakhir itu terorkestrasi dengan cantik sehingga menghasilkan peluang atau expected goals. Nah, kalau dengan pola seperti itu, umpan-umpan pendek itu tadi yang kemudian berbuah pada peluang atau expected goals itu bisa diulangi, itu terbuka kemungkinan bagi Indonesia untuk menang. Caranya adalah jangan panik ketika mendapatkan pressing. Nah, ini yang terjadi pada pertandingan lawan Uzbekistan atau pada pertandingan lawan Irak ya. Ya mungkin ya kita tahu ya di lapangan para pemain ini kan sudah lelah fisik ya, lelah mental. Jadi ketika mendapatkan pressing tinggi itu mereka sulit untuk lepas, akhirnya membuat kesalahan. Nah, ini yang sebaiknya dihindari ya. Kan pasti lawan itu akan pressing tinggi ya, berusaha untuk merebut bola di garis pertahanan atau di wilayah pertahanan lawan. Itu namanya pressing tinggi. Apalagi mereka terlatih di Eropa ya, pemain-pemain gini. Jangan panik. Nah, itu di situ dua gelandang pivot kita itu nanti akan punya peran yang sangat krusial atau sangat dinantikan. Jenner dan Nathan Choaon. Jadi kalau di press mereka bisa mengalirkan bola ya, melepaskan diri dari tekanan. Kemudian di sepertiga terakhir kritik banyak muncul, sepertiga terakhirnya adalah kurangnya kerjasama. Sebenarnya ada pemain yang posisinya lebih bebas, lebih lowong, lebih memiliki peluang untuk mencetak gol, tetapi bola nggak dikasih. Nah, yang itu harusnya diperbaiki ya. Yang tampak di laga waktu lawan Irak ya. Saya sampai muncul itu tuh hujatan itu egois. Ya sebenarnya itu sangat bergantung dengan pengalaman ya. Kalau pemain yang banyak makan asam garam dalam sepersekian detik dia bisa ambil keputusan yang tepat ya. Tapi kan keputusan itu kan diambil harus dalam waktu sepersekian detik. Kemana saya harus kasih bola ya? Apakah saya kasih tarik ke dalam, atau saya kasih ke witan yang di depan gawang, saya kasih kepada strike yang posisinya bebas, atau saya kasih persis ke depan gawang. Pada saya menggambarkan situasi Marcelino ya, waktu dia menyerang dari sektor sayap kanan Irak, kemudian ada 3 pemainnya yang punya peluang lebih bagus untuk mencetak gol, tetapi bola justru dia shoot dan kemudian melambung. Nah, yang seperti itu seharusnya memang diperbaiki ya. Harus lebih cepat berpikir melihat peluang ya. Decision making. Iya. Sekarang saya mau kupas dari sisi timnas kita nih Mas. Sudah banyak tadi sebenarnya, tapi
nanti di hari Kamis itu kan tidak ada jangkar lini belakang yang kita kehilangan Rizky Ridho ya. Oke, betul. Ya, karena Captain. Terus kemudian kabarnya juga Justin Hubner juga nggak kembali ke klubnya gitu kan. Praktis hanya ada Komang Teguh yang masih sama Ferrari. Betul. Nah ini gimana Mas nanti lini belakang yang diharapkan jadi jangkar di belakang itu nanti pemain-pemain topnya absen. Nah ini kita sangat berharap ya dengan kehadiran Elkan Bagot nih. Datang ya. Ipswich gini 191 cm ini kan. Ini kalau dia ada bola-bola atas kan, crossing ini kan ya paling enggak bisa aman duel udara masih bisa unggul ya. Terus kemudian kalau ada peluang lemparan ke dalam, nah ini juga dia bisa dimanfaatkan ya. Nah ini kita berharap nih semoga dia bisa dilepas nih kan. Kalau kita lihat berita terakhir kan juga dikabarkan sedang melobi Cerezo Osaka agar melepas Justin ya. Nah ini juga kita harapkan dia bisa datang. Tapi kalaupun mereka nggak datang, kemungkinan nanti Nathan akan ditarik turun ke posisi 3 back ya. 3 back. Ada Ferrari, ada Komang, ada Nathan. Kalau misalnya nggak ada Elkan, nggak ada Justin dan juga nggak ada Rizky Ridho. Ya kemungkinannya possibility-nya adalah itu. Nah siapa yang nanti menjadi pivotnya ya kembali seperti pertandingan sebelumnya ada Jenner dan juga Marcelino. Nah di depan ada Witan, Schroyer atau kemudian Kelly Schroyer ya atau kemudian satu lagi adalah Struijk. Iya. Sebelum ke soal penyerang Mas, ini yang tengah ini. Nanti kalau misalkan Nathan ditarik ke belakang ataupun dia dipertahankan di gelandang itu artinya risiko juga sebenarnya nanti kalau Nathan ditarik ke belakang akhirnya kita nggak terlalu punya karena pas lawan terakhir Irak tuh seolah-olah Nathan kan jadi walaupun kalah ya jadi lumayan apa istilahnya netizen gendong pemain dipuja-puji lah dipuja-puji ya karena banyak pemain karena mengisi semua lini katanya back bisa gelandang bisa penyerang bisa betul. Nah sosok Nathan ini Mas nanti di laga lawan si Gini ini saya manggilnya Gini ini sesentral apa nanti si Nathan ini? Iya kalau orang sepak bola bilang orang seperti Nathan ini adalah versatile ya. Jadi sebuah tim itu akan mendapatkan keuntungan kalau memiliki banyak pemain yang sifatnya adalah versatile. Jadi versatile itu adalah pemain yang dia bisa main di posisi manapun. Nah, salah satu profilnya kalau di U23 Indonesia ini adalah Nathan. Kalau kita lihat dia bisa main di back kiri, sayap kiri, posisinya Arhan. Kemudian dia bisa main, dia pernah dicoba di posisi gelandang bertahan, di double pivot. Pernah juga di posisi 3 pemain belakang pada pola 3 atau formasi 3-4-3. Nah, jadi dia ini salah satu pemain yang serba bisa. Nah, tapi dia kalau kita lihat, kita banding-bandingkan ya, dia main di posisi back kiri itu ketika membela tim nasional senior. Di U23 dia belum pernah dicoba di kiri ya, karena selalu Arhan yang dimainkan di situ. Di tengah dia lebih sering berduet dengan Jenner. Di belakang itu baru kelihatan ketika partai terakhir lawan Irak. Nah, dia sebenarnya sangat efektif di tengah, di gelandang double pivot ini bersama Jenner ya, Jenner dan Nathan. Kenapa lebih penting di situ? Karena bola ketika mendapatkan atau ketika menguasai bola, kalau mau mempertahankan bola lebih lama, dia memang harus punya gelandang bertahan yang bagus ya. Nah di situ peran dari Nathan ini sangat dibutuhkan. Karena fisiknya juga masih bagus banget. Iya betul, dan dia juga holding ball-nya ya, kemampuan dia menguasai bola, mempertahankan bola dari curian atau sergapan lawan itu bagus sekali. Iya benar. Nah, dia dibutuhkan di situ. Nah tinggal kalau dia ada di situ, sementara yang kita punya cuma Komang sama Ferrari, siapa lagi? Alfreanda Dewangga yang kabarnya akan datang ke Paris juga masih belum tahu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan nanti. Nah semoga saja akan ada back yang menemani Komang dan Ferrari ini, apakah itu Justin atau Elkan Bagot, sehingga nanti Nathan bisa masuk ke posisi double pivot bersama dengan Ivar Jenner. Berharap sih Elkan sih ya. Kita berharap ada suntikan tenaga baru di posisi
back tengah. Karena gitu. karakter-karakter pemain gini kan juga pasti gaya Eropa banget lah. Kita butuh pemain bertahan yang punya level yang sama gitu. Hapner atau Elkan Bagot itu. Apalagi nanti Justin nggak jadi pulang. Justin sama Elkan udah gabung aja. Nah, itu lebih bagus tentunya. Oke. Kemudian soal penyerang, Mas. Ya. Kita untuk Rafael Struijk. Nah, ini sudah bisa main kan sebenarnya? Iya bisa. Sudah. Artinya kita ada 3 pilihan ya, ada Marcelino dan ada Witan gitu kan 3. Kemarin yang tadi sudah sempat dibahas juga soal Marcelino, kemarin dianggapnya itu terlalu kemaruk ya. Kalau egois gitu nih. Sampai kemaruk. hashtagnya tuh egois gitu lah. Iya. Dari 3 penyerang ini nanti diturunkan secara bersamaan dalam laga ini atau nanti ada atau apa ada perubahan lain? Kalau kita melihat pertandingan Indonesia U23 sejauh ini ya, kalau kita melihat itu sebenarnya pemain yang di depan ini dia tidak hanya berperan sebagai penyelesai atau sebagai finisher. Bukan kayak Inzaghi lah ya. Bukan tapi kalau kita melihat strateginya dari Sinteyong ini adalah bagaimana pemain-pemain depan ini juga bisa menjadi back pertama. Jadi mereka menjadi pemain yang paling awal merebut bola ketika timnya kehilangan bola. Stop the ball di depan gitu ya. Nah itu sepak bola modern itu sekarang sudah seperti itu. Benar. Sudah mensyaratkan kemampuan seperti itu. Jadi kalau Anda lihat 3 pemain depan kita itu, mereka nggak cuma finisher, semuanya nggak cuma penyelesai, nggak cuma mereka yang bisa memproduksi atau menghasilkan expected goal, menciptakan peluang, mencetak gol, tetapi mereka juga ketika tim kehilangan bola langsung lari. Nah itu yang kelihatan ya dari Marcelino, dari Rafael Struijk, kemudian dari Witan, lari terus ya, lari kemana-mana, merebut bola, berusaha merebut bola. Sepak bola modern memang mensyaratkan pemain-pemain seperti itu. Nah, beda misalnya dengan tipikal seperti Ramadan Sananta, ini lebih tipikal sebagai klasik striker ya, klasik number 9. Jadi kalau dalam sepak bola itu istilahnya seperti itu. Pemain yang tipikalnya adalah penyelesai. Ujung tombak aja lah ya. Ujung tombak lah. Kalau bahasa kita ujung tombak atau klasik number 9 lah istilahnya kayak gitu. Nah itu yang kita harapkan dari 3 pemain ini. Jadi ketika kehilangan bola langsung hambat serangan dari Gini seawal mungkin. Putuskan, potong seawal mungkin sebelum nanti menghasilkan atau membahayakan pertahanan. Harus dari awal harus di press. Dari counter attack yang tajam-tajam itu ya. Nah, itu butuh stamina loh. Itu butuh stamina. Makanya kalau kita lihat kan dulu sering banget yang dipasang, banyak yang bertanya kan, kenapa pelatih Sinteyong ini lebih suka memasang Hoki Caraka dibandingkan dengan Ramadan Sananta ketika si Rafael Struijk ini tidak bisa main ya. Kenapa kok yang dipilih itu Hoki Caraka? Ya karena memang hoki mau bergerak. Iya, sepak bola modern seperti itu ya. Bukannya itu karakter pelatih. Meremehkan kemampuan Ramadan Sananta dalam posisi bagaimana dia berupaya merebut bola secepat mungkin ya. Tetapi hoki ini kan lari terus buru bola, cari bola setelah kehilangan bola ya. Nah Sananta pernah case kartu merah ya waktu itu ya, ketika lawan Qatar kalau nggak salah. Gue boleh nanya sedikit nggak, Bung Titis, soal Sinteyong kan favorit banget pakai 3-4-3 ya? Iya. Iya kan. Sedangkan nanti musuhnya diprediksi juga akan lebih masif nih menyerangnya. Kita punya 3 back di belakang dengan postur dan intensitas permainan lawan Gini ini yang diprediksi akan lebih kencang-kencang, keras-keras nih. Gimana tuh Bung Titis? Iya, 3-4-3 ini sebenarnya adalah formasi yang dalam transisi menyerang bertahannya dia sangat suitable ya. Artinya apa? Artinya cocok kalau tim itu mau nyerang dan tim itu mau bertahan, dia itu bisa dipakai dengan nyaman ya. Saya ambil contoh adalah seperti ini, ketika dalam posisi bertahan, maka sayapnya dia harus turun ya. Kalau di Indonesia ini kan yang di kanan itu bisa Fatur ya, yang kiri ini Arhan. Ya, yang di kanan itu bisa Rio Fahmi atau satu lagi ya pemain asal Papua itu ini bisa turun membantu bertahan. Kambuaya. Bukan. Fatur Rahman atau siapa itu ya.
Nah, kemudian dalam posisi menyerang dia juga bisa ikut maju. Jadi kalau posisi bertahan itu akan menjadi 5-3-2. Dalam posisi menyerang dia akan bisa menjadi 2-3-5. Iya, artinya ini formasi yang sangat disukai kalau mau transisi menyerang dan bertahan dengan sangat cepat. Makanya di era Sintayong ini praktis kalau kita lihat para pemain tuh untuk staminanya lumayan kuat-kuat ya Mas. Iya, betul. Lebih jadi kuat gini. sih. Lebih kuat sih. Menarik kalau kita mau bicara tentang stamina ya, terutama pemain Indonesia ya. Karena lawannya gini katanya latihannya sama cetak. Masa sih? Iya, kata netizen. Sekalian adu body sama gajah. Jadi gini, kalau kita bicara histori sepak bola Indonesia ya, pelatih asing terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia itu siapa? Tony Pogani. Tony Pogani itu Yugoslavia. Nah, sekarang wilayah dia itu Bosnia ya, Bosnia Herzegovina. Tony Pogani, Antun Tony Pogani. Ini salah satu pelatih asing terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tahun berapa tuh Mas? Prestasi terbaik dia apa? Olimpiade 56 Melbourne. Itu terakhir kali Indonesia lolos ke Olimpiade. 68 tahun lalu di Melbourne. Lawannya siapa di Olimpiade waktu itu adalah Uni Soviet yang diperkuat oleh si laba-laba hitam Lev Yashin. Ya, partai pertama 0-0, partai kedua partai ulangan kalah 0-4. Itu adalah salah satu tim nasional terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia yang dilatih oleh Tony Pogani. Kelebihannya di mana? Fisiknya kuat karena model latihannya itu adalah ala-ala Eropa Timur. Waktu itu Yugoslavia dia. Tony Pogani ini diminta oleh Bung Karno kepada Josef Broz Tito waktu itu presiden Yugoslavia, kan mereka kan sahabat ya. Tolong kasih saya nama yang bagus. Nah, ada nama itu Pogani gitu. Berikutnya setelah dia siapa? Anatoly Polosin dan Vladimir Urin. Prestasinya apa? Prestasinya adalah medali emas SEA Games 1991 Manila. Eranya Ferril Raymond Hatu waktu itu. Adu penalti di final lawan Thailand. Itu kekuatannya di mana? Fisik. Bisa 120 menit bertahan sampai menang adu penalti. Nah, berikutnya yang terakhir, kalau kita mau melihat siapa? Ya, Sintayong ini. Kelebihannya apa? Fisiknya juga kalau Anda lihat. Nah, sebelum ini kan ada gium, bukan ada gium sebenarnya, ada guyonan, ada sinisme, sarkasme sebenarnya. Pemain-pemain Indonesia ini kalau udah 70 menit itu pasti udah habis. Udah deg-degan yang nonton. Itu sarkas ya. Sarkas ya, bukan ada gium ya. Ya Anda bisa lihat sendiri ya, ada yang mulai jatuh ke lapangan lah, pura-pura kram lah atau apalah sebelum ini ya. Tapi kalau Anda lihat di Piala Asia U23 yang baru lalu, itu kan injury time-nya lama-lama ya. Satu babak aja injury time-nya bisa 10 menit, 11 menit. Belum perpanjangan waktu. Saya ingat yang lawan Korea itu, bayangkan mulainya 00.30 mau subuh baru kelar itu. Iya kan? Kalau yang teman-teman kita di Papua udah berangkat kerja kayaknya. Itu kan lama banget kan kalau ditarik. Biasanya subuh itu 4:30 kan. Dari 4:30 sampai 4:30. Bayangkan main bola. Tapi pemain kita enggak seperti sarkasme yang dulu menit 70 udah pada berguguran, pada berjatuhan. Udah pasrah gitu. Iya, itu kan kalau itu kan seperti ledekan ke tim-tim Asia Tenggara ya. Fisiknya itu menjadi handicap lah. Iya benar. Tapi Sintayong ini dia perbaiki itu fisik. Berhasil membenahi selama 4 tahun ini ya. Kelihatan kan, kelihatan. Secara kasat mata, secara telanjang saja sudah kelihatan. Dan itu yang dilakukan sebenarnya oleh Polosin, Urin, Pogani. Jadi secara berulang lah, histori repeat ya. Ya berulang ya, fisik. Kalau mau Indonesia sepak bola maju, yang nomor 1 fisik. Berarti juga pemainnya harus dibenahi. Pemainnya berarti lebih disiplin juga dong. Nah, iya betul ya, fisik itu kan kaitannya macam-macam ya. Ada suplai gizi, ada istirahat, ada pola latihan yang jelas, atau kemudian latihan di luar lapangannya juga rezimnya itu juga harus ada aturannya yang jelas. Terus ada juga, jangan lupakan juga ada sekarang itu apa namanya, sport science. Nah, iya, jadi itu sebuah kombinasi yang
tidak sederhana. Nah kalau dulu kan kita lihat pemain Indonesia nongkrong dugem gitu. Ini saya punya pengalaman sendiri. Saya dulu kuliah di Jogja. Nah, karena saya suka bola, saya suka nyamperin tuh hotelnya tim nasional kalau pas lagi TC atau training center di Jogja. Nah saya nggak usah sebut nama deh. Itu pemain-pemain pada ngerokok itu kan. Aduh ini kan ya itu realita. Ya kedisiplinan itu ya. Realita ya. Kalau fisik itu ya banyak tadi itu di situ kaitannya itu tali temalinya itu banyak. Ya, satu persatu kalau bisa dibenahin. Itu dulu kan waktu polosin urin itu kan dulu sampai pemain kita kan sampai muntah-muntah tuh waktu digenjot fisiknya. Dan kebanyakan mereka yang nomor 1 fisik itu kan dari Eropa Timur. Pecahan Soviet kayak gitu. Kalau itu nggak bisa kita nafikan ya, kalau sepak bola Indonesia mau maju, fisiknya harus kuat. Harus bisa lari sampai 120 menit. Itu yang menjadi kunci ya, di samping juga faktor-faktor lain. Karena sekarang kalau dilihat perbandingan postur juga ya, pemain-pemain di U23 kan banyak di 180 ya. Iya. Ya Bung Titis ya. Terus badannya juga udah bagus-bagus. Nah memang di mental, di fisik yang untuk bermain 90-120 menit itu yang perlu diperkuat. Dan itu sangat berhasil dilakukan oleh Sintayong. Beda lah di generasi sebelumnya kan 170, 175. Sekarang tuh menunjukkan bahwa gizinya udah lebih baik sebenarnya. Tinggal fisiknya aja betul. nih. Fisik udah kelihatan, tapi ada juga, nanti ada ikutannya juga. Strength. Strength. Nah ini kalau Anda lihat misalnya pada waktu ada case ya. Piala Asia Senior ya 2-3 bulan lalu ya, waktu itu si Rizky Ridho, kalau Anda ingat rekam putar ulang pertandingan lawan Irak, Anda lihat atau ingat waktu itu gol yang membuat Irak unggul adalah bola ditaruh ke kotak penalti, kemudian Rizky Ridho duel dengan pemain Irak, Rizky Ridho agak jatuhnya itu kuda-kudanya nggak sempurna. Tapi pemain Irak ini masih bisa melepaskan tendangan yang menjebol gawang Hernando waktu itu. Strength di situ berperan. Jadi bukan lagi fisik, bukan lagi kemampuan untuk lari gitu, tapi strength-nya juga harus. Jadi banyak sebenarnya faktor ya, banyak faktor. Tapi ini pelan-pelan lah, kita pelan-pelan ya, kita lihat ada indikasi atau secara kasat mata kita melihat ada kok perbaikan itu, ada kok. Masih terakhir nih. Seru ya. Seru ya. Soal kadang kan gini, kita publik melihat itu kan kadang nggak sabar. Pengen selalu menang, pengen harus segera juara. Apa itu proses? Apa itu proses gitu. Orang sudah taunya pelatih kita sudah mendatangkan pelatih hebat, kelas dunia, Sintayong. Kita kemarin habis ngelibas Korea Selatan, Australia, Yordania. Terus kemudian pada titik euforia yang tertinggi. Terus kemudian kita menyaksikan 2 kali timnas kalah lawan Uzbek dan Irak. Terus kemudian berbalik dari euforia yang kita angkat-angkat timnas, kemudian ada sebagian yang kemudian mencibir ke pemain maupun performa dari timnas. Padahal kalau kita lihat kan pemain kita itu kan under 23 itu kan baru dalam proses ya Mas. Enggak, maksudnya dalam melihat proses sepak bola itu kan memang harus ada proses, atau memang ya kita memang sedang dalam tahap nggak bisa sesuatu tuh instan gitu. Jadi gini, untuk menuju sebuah kemajuan sepak bola itu nggak melulu pemainnya yang kita tuntut, publik pun juga dituntut untuk berubah. Nah, saya ambil ilustrasi apa yang saya alami. Saya hadir pada saat semifinal Piala Dunia 2006, saya ingat betul di Stadion Westfalen Dortmund, Jerman lawan Italia. Itu satu stadion, waktu itu tuan rumahnya Jerman, satu stadion itu adalah pendukungnya Jerman. Satu stadion itu. Mereka waktu itu dilatih oleh Klinsmann ya, Jurgen Klinsmann ya. Nah mereka waktu itu betul-betul berpikir dan betul-betul berharap bahwa ini adalah Jerman yang akan menjadi juara dunia di tanahnya sendiri. Itu 2006 ya, itu satu stadion itu pesta. Sebelum pertandingan jutaan orang berkumpul dan mengharapkan bahwa waktu itu Jerman akan menang melawan Italia dalam sebuah semifinal yang maha penting. Apa yang terjadi pada pertandingan itu? Tiada disangka, tiada diduga Fabio Grosso pemain Italia mencetak gol di perpanjangan waktu. Sudden death. Kalahlah Jerman waktu itu. Apa yang terjadi?
Satu stadion ya nggak ada yang marah, satu stadion ya tertunduk, diam, nangis, ya itu wajar. Tapi ya biasa, ya kalah itu namanya sport kan. Sport, kalah, setelah itu berupaya sekeras mungkin untuk bisa menang pada kesempatan berikutnya. Jadi nggak ada itu yang namanya hujatan, nggak ada yang namanya makian. Ya memang kalah waktu itu kan. Entah itu kalahnya karena keberuntungan atau kalah karena faktor lain, tapi kalah dan diterima. Dan setelah momen itu, kekalahan yang begitu menyakitkan itu, timnya mendapatkan sanjungan, puja-puji pada waktu perayaan setelah Piala Dunia dihadiri oleh ratusan ribu orang di Berlin ya waktu itu. Jadi kedewasaan itu juga penting. Nah, mohon maaf namanya publik sepak bola Indonesia ini, terutama netizennya ya. Netizennya ini ya harus dewasa lah, janganlah kalah kemudian mencari IG kalau kita lihat di komen-komen IG wasit sepil IG wasit. Aduh, malu dikit lah ya kayak gitu. Malu lah sama ya, kita lihat akun sepak bola luar itu kan isinya, kalau netizen Indonesia itu kan isinya kan ya mohon maaf ya mengotori ya. Kedewasaan pendukung atau publik sepak bola Indonesia ini dalam memanfaatkan media sosial ini juga harus ada harus ada edukasi juga. Nggak tahu saya siapa yang mengedukasi ya, tapi harus ada edukasi. Nggak bisa misalnya bayangkan ya sebuah akun wasit yang terindikasi bahwa itu adalah akun fake, palsu ya, bisa mendapatkan komentar sampai 700.000 komentar. Itu kan gila. Padahal itu akun palsu. Nah, kan pinter. 700.000 komentar loh. Iya. Gak apa-apa salah, yang penting keluar semua unek-unek gitu. Ini saya juga lihat tuh di YouTube. Ada tuh YouTube yang pasang judul, pasang apa itu namanya kalau di YouTube thumbnail. Komentar Pierluigi Collina tentang pertandingan Indonesia gitu. Terus ada lagi judul pertandingan Indonesia lawan Uzbekistan diulang. Yang nonton itu sampai puluhan ribu. Itu kan hoax ya. Jelas-jelas lah ya. Ya mana mungkin itu Pierluigi Collina ini kan ya. Itu mana mungkin ada pertandingan diulang gitu kan. Itu yang nonton bisa puluhan ribu. Sementara yang bikin apa namanya program yang bikin serius, bikin itu, berita yang bener lah. Berita yang bener aja nggak ada yang nonton. Dan kan itu Bung Titis. Ya di YouTube ya. Kan lagi Piala U23 kan. Padahal tuh game, konsol game ya. PlayStation gitu ya. Yang nonton ratusan ribu. Nah. bukan pertandingan streaming aslinya. Ini saya prihatin terus terang. Ya netizen publik sepak bola Indonesia ini ya inilah ditingkatkan. Ya lah levelnya dinaikin lah ya. Ya kedewasaannya ya. Pikir-pikir dulu lah sebelum komentar ya. Belajar juga nulis bagaimana yang kira-kira tuh isinya tuh sopan, etis kayak gitu ya. Jangan maki-maki. Jangan sampai nanti malah pemain kita bikin Instastory yang akhirnya nyindir Indonesia negaranya sendiri gitu kan ya. Itu dilematisnya di situ. Ya apalagi kan pemain U23, pemain muda yang secara emosionalnya juga masih naik turun, kita nggak tahu nih. Kalah itu biasa. Yang penting bagaimana kekalahan itu bisa dijadikan bahan pelajaran untuk menang dalam pertandingan berikutnya. Siap. Satu lagi juga harus bisa memelihara yang namanya kontinuitas. Jangan sampai sekarang ini euforia kan. Nah, nanti harus bisa dipertahankan nih dalam turnamen berikutnya. Itu juga prestasinya harus bisa dipertahankan supaya euforia ini terus muncul. Positifnya euforia ini apa? Positifnya adalah yang orang nggak banyak tahu ya, intangible-nya ya. Membuat atau memicu semakin banyak orang mencintai sepak bola dan memainkan sepak bola. Dari situlah bibit pemain itu muncul. Akan kelihatan ya. Iya, jadi euforia ini harus terus bertahan. Terus bibit-bibit pemain ini akan muncul. Anak kecil, saya pengen jadi Marcelino. Saya pengen jadi Arhan. Anakmu mau jadi siapa? Arhan. Iya, dia manggilnya udah Bang Arhan. Inilah yang akan menjadi penerus dari nama-nama yang mereka idolakan itu. Siap. Thank you Bung Titis. Sama-sama. Nasihatnya penting buat netizen dan terutama buat timnas di tanggal 9 ini. Tentu kita berharap menang.
bisa masuk Olimpiade dan akan menjadi sejarah baru lagi. Semoga menang, mengulangi 68 tahun lalu. Amin. Terbang ke Paris kita. Siap, terima kasih. Thank you. Terima kasih sahabat Merdeka.